Di kampus, kita datang bukan hanya untuk mengejar gelar. Kita hadir untuk membentuk diri, berpikir, dan bertumbuh. Disinilah nilai-nilai luhur Pancasila diuji dalam kenyataan. Salah satunya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini bukan hanya tentang pemerintahan. Di kampus, ia hidup dalam cara kita berdiskusi, menyelesaikan perbedaan, dan mengambil keputusan bersama. Ia mengajarkan bahwa dalam setiap suara ada makna, dalam setiap pendapat ada nilai yang patut dihargai. Musyawarah hadir bahkan dalam hal yang sederhana, ketika kita bekerja dalam kelompok, menyusun rencana, membagi tanggung jawab. Setiap ide didengar, tidak ada suara yang diabaikan, semua ikut merasa memiliki. Kita belajar bahwa pendapat yang berbeda bukan untuk dipatahkan, tapi untuk dipahami. Kita tidak saling mengalahkan, kita saling melengkapi. Disinilah kebijakan tumbuh, dari kerendahan hati untuk mendengarkan. Dan ketika keputusan diambil, bukan karena tekanan, bukan karena suara terbanyak, tapi karena kesepakatan yang dicapai dengan hati yang terbuka, maka rasa tanggung jawab pun hadir tanpa diminta. Musyawarah tidak hanya soal rapat atau forum, tapi soal cara kita memperlakukan teman yang berbeda pandangan, tentang bagaimana kita memberi ruang bagi yang lebih pendiam, tentang menghargai proses, bukan hanya hasil. Kampus adalah tempat kita belajar menjadi manusia yang berpikir jernih, dan sila keempat mengajak kita berpikir bersama, bukan sendiri. Ia melatih kita untuk tidak terburu-buru dalam menilai, tidak mudah dalam menyalahkan, dan tidak egois dalam keputusan. Dalam ruang-ruang kelas, lorong-lorong kampus, dan percakapan-percakapan kecil antar mahasiswa, nilai sila keempat tumbuh diam-diam. Di sanalah demokrasi sejati dipelajari, bukan lewat suara keras, tapi lewat kesetiaan untuk mendengarkan. Karena suara yang kecil pun, jika dihargai, dapat melahirkan keputusan yang besar. Dalam kesendirian, kita kadang menemukan pemahaman yang tak muncul dalam keramaian. Membaca bukan hanya soal mencari tahu, tapi juga tentang membuka diri pada sudut pandang yang berbeda. Itulah awal dari musyawarah yang sejati. Kadang yang paling sulit adalah bermusyawarah dengan diri sendiri, mengakui bahwa kita belum tentu benar, tapi disitulah kebijaksanaan tumbuh dari kejujuran, dari keterbukaan, dari kerendahan hati. Dari bacaan, kita belajar mendengarkan suara-suara yang tak terdengar, suara para pemikir, para pemimpin bijak, dan bahkan suara hati kita sendiri. Musyawarah dimulai dari kesediaan untuk memahami, bukan sekedar berbicara. Coba bandar. Masa? Tutup.